kita Yesus Kristus menurut karangan Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini tanggal 23 Desember 2020. Lusa 2 hari lagi sudah tanggal 25 Desember. Perayaan Hari Natal. Hari besar, hari yang menggembirakan, yang dinantikan oleh jutaan umat manusia. Artis-artis besar sering membuat perayaan istimewa yang besar untuk merayakan hari yang hebat ini, yang melibatkan artis-artis kelas dunia. Di daerah-daerah yang banyak orang Kristen, STM-STM, marga-marga, lingkungan-lingkungan membuat juga perayaan-perayaan Natal. Semuanya mau mengungkapkan kegembiraan, menyambut Tuhan yang lahir sebagai manusia. Hari Natal, Putra Allah menjadi manusia. Tetapi kedatangan Tuhan yang kedua nanti terkesan menakutkan. Nabi Maleakhi tadi pada bacaan pertama hari ini menggambarkan kedatangan Tuhan itu sebagai api tukang pemurni logam atau sabun tukang penatu katanya pada Maleakhi 3 ayat 2. Logam atau besi dimurnikan dengan api yang sangat panas yang bisa melelehkan logam atau besi itu. Sabun tukang penatu itu saya bayangkan sebagai cairan yang menyulitkan kita memandang atau melihat. Pokoknya hari kedatangan Tuhan yang kedua itu sebagai situasi yang mengatasi kemampuan kita untuk bertahan. Sehingga dikatakan dalam Maleakhi 3 ayat 2, siapakah nanti yang dapat tahan? Siapakah yang dapat tetap berdiri? Katanya. Dalam Injil Matius bab 24 ayat 29 dan seterusnya
kedatangan manusia, anak manusia itu dikatakan dahsyat. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya lagi, dan bintang-bintang berjatuhan. Dahsyat dan menakutkan, saudara-saudara. Pertanyaannya sekarang, bisakah dalam situasi yang menakutkan itu nanti kita akan bertahan? Atau dalam bahasa yang sedikit provokatif, bisakah yang menakutkan itu nanti menggembirakan juga? Bisakah kedatangan Tuhan pada yang kedua kalinya kita sambut dengan kegembiraan seperti merayakan Natal? Soalnya saudara-saudari, Advent yang kita masih jalani selama ini adalah masa untuk mempersiapkan Natal, sekaligus mengingatkan kita akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Bisakah dengan kegembiraan yang sama? Itu pertanyaan. Jawabnya saudara-saudari, bisa dan harus. Kedatangan Yesus yang kedua kali harus bisa kita alami sebagai sesuatu yang juga menggembirakan secara final, seperti orang menyambut kedatangan Yesus yang pertama. Jadi sekalipun menakutkan, sekurang-kurangnya kita bisa bertahan. Bagaimana itu bisa, saudara-saudara? Orang yang mempersiapkan diri, dia tidak takut Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dulu saya kenal seorang pastor konventual, Pastor Kariji namanya. Dia dalam khotbah pernah saya dengar begini, sekarang pun saya dipanggil Tuhan, saya siap, katanya. Ya bisa saja kita bilang, apa benar itu? Tapi kalau saya kenal pastor itu sebagai seorang yang asketisnya tinggi, saya yakin beliau dalam hatinya memang yakin, siap. Ya sekiranya pun dia menyambut kedatangan Tuhan, dia dipanggil dari dunia ini. Orang yang sudah mempersiapkan diri, Tuhan datang untuk kedua kali tidak lagi menakutkan dia. Ia akan bisa bernyanyi seperti pemazmur pada hari ini, Mazmur 25 itu. Tuhan, Dikaulah penyelamatku, beritahukanlah jalan-jalanmu kepada aku ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorongmu kepada aku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Dengan mengenal lorong-lorong Tuhan dan mengikuti jalannya, dengan berjalan di jalan Tuhan, kita akan bisa berkata dengan penuh syukur dan bahagia. Bahkan pada kedatangan Tuhan yang kedua, Tuhan, Dikaulah penyelamatku. Pada Injil hari ini, kita mendengar ada acara pemberian nama Yohanes. Terjadi kehebohan. Zakaria ayahnya yang selama ini bisu, selama 9 bulan Yohanes dalam kandungan dia bisu, tiba-tiba bisa berbicara kembali. Itulah sesudah dia menuliskan nama Yohanes untuk anaknya. Dan katanya peristiwa itu tersiar ke seluruh pegunungan Yudea, dan orang-orang yang mendengarnya bertanya, jadi apakah anak ini nanti? Dengan pertanyaan itu, saudara-saudari, bukan dimaksudkan orang-orang menjadi bingung, jadi apa nanti dia atau anak itu. Tetapi di situ tersirat suatu keyakinan. Jadi apapun nanti, tetapi pasti dia menjadi orang besar. Karena langsung kalimat menyertai di belakangnya, karena Tuhan menyertainya. Jadi kira-kira kalimat pertanyaan itu, jadi apakah anak ini nanti? Kita tidak tahu, tetapi pasti dia menjadi orang besar. Karena tangan Tuhan menyertainya. Jadi apapun yang terjadi, saudara-saudari,
Walaupun semua belum jelas, kalau Tuhan menyertai, sesuatu yang besar dan baik akan terjadi. Hari kedatangan Tuhan yang kedua besar dan dahsyat. Tapi kalau kita berjalan di jalan Tuhan, kalau kita mempersiapkan diri, kalau kita hidup dalam rahmat Tuhan, kalau kita bukan hidup dalam dosa, maka kita akan bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan berkata, Tuhan, Engkaulah penyelamatku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam hidup keluarga kita pun banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas jawabannya. Terkesan membingungkan. Misalnya orang yang sudah lansia, yang sudah berumur 70 tahun. Kalau umur orang yang kuat perkasa katanya 75 tahun, kalau saya sudah 68 tahun, berarti tinggal 7 tahun lagi, saudara-saudara. Bisa menakutkan juga ya. Tetapi mari kita jalani hidup ini dengan iman. Yang penting kita berjalan di jalan Tuhan. Kita berusaha yang terbaik. Kalau jatuh, cepat bangkit kembali. Kalau kita menjauh dari Tuhan, begitu menyadari, kita kembali dengan cepat kepada Tuhan. Ada orang yang mengatakan, sudah terlambat. Tinggal 2 hari lagi hari Natal. Ini sekarang sudah tanggal 23. Ada lagi yang mengatakan, dari dulu saya tidak bersahabat dengan Tuhan. Aku tidak ada persiapan lagi. Dalam Tuhan, saudara-saudara, tidak ada kata terlambat selama kita masih hidup. Buluh yang terkulai tidak akan dia patahkan. Lampu yang berkedip tidak akan dia padamkan. Kebahagiaan di surga lebih besar bila satu orang pendosa bertobat. Orang sakit yang membutuhkan tabib, bukan orang sehat. Saudara-saudari, Injil penuh dengan kata-kata undangan Allah supaya kita datang kepadanya bagaimanapun keadaan kita. Orang yang mengawinkan anak, yang akan mengawinkan anaknya, terpikir juga dalam hati kan, bagaimana nanti ya, akan sukseskah? Soalnya ada kali kata-kata yang mengatakan, sesukses apapun satu pesta akan selalu jadi bahan omelan, bahan komentar, bahan cercaan. Bisa menakutkan juga itu, saudara-saudara. Nah, mari kita hadapi dengan iman. Kita persiapkan sebaik-baiknya, lalu serahkan kepada Tuhan. Yang penting kita berjalan di jalan Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepada aku, ya Tuhan. Engkaulah penyelamatku. Jadi apakah anak ini kelak? Kita bisa bertanya juga dalam keluarga. Jadi apakah anak-anakku kelak? Persiapkanlah sebaik-baiknya supaya mereka tahu jalan Tuhan. Kita harus membuat juga anak kita dekat dengan Tuhan, supaya kalau nanti orang bertanya, jadi apakah anak ini kelak? Bukan pertanyaan membingungkan, saudara-saudari, tapi di situ ada keyakinan. Jadi apapun nanti anak ini, tapi karena Tuhan menyertai, dia pasti akan menjadi orang besar. Harus dengan keyakinan itu. Jadi kita berharap bahwa anak-anak kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang juga bisa menyelamatkan orang lain di dunia ini. Mari kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Pada Tuhan tidak ada kata terlambat. Kedatangan Tuhan yang kedua pun harusnya bisa kita sambut dengan kegembiraan seperti pada hari Natal. Tetaplah tekun dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan memberkati. Amin.